Jimbaran pasti sudah bersemangat sekali ya. Sudah ceria? Sudah siap dengan buku pelajarannya? Sudah semua? Oke. Baik, sekarang untuk memulai pelajaran hari ini di YouTube Pelangi Jimbaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Sudah siap bukunya, sudah ready di depan YouTube, sudah siap menyaksikan channel YouTube kami, channel YouTube Pelangi Jimbaran. Ya, baiklah. Ini dia, saksikan ya anak-anak ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Ya, materi kita kali ini adalah ciri-ciri dan cara hewan bertahan hidup, yaitu kelas 6 ya. Muatannya IPA, tema 2, subtema 2. Nah, nanti perhatikan dan simak baik-baik apa yang Belinda jelaskan kali ini. Nah, tahukah kamu tujuan hewan menyesuaikan dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama anak-anak ya, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi misalnya lingkungan yang panas, dingin, atau kering. Jadi mereka menyesuaikan dirinya, beradaptasi terhadap lingkungan ya. Kemudian melindungi, yang ketiga ya, melindungi diri dari pemangsa. Bagaimana cara mereka melindungi diri dari pemangsa? Nah, apa saja ciri khusus pada hewan dan bagaimana
bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Adaptasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 anak-anak ya, yaitu yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, yang ketiga kemudian adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi apa anak-anak ada yang tahu? Ya, merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Yang kedua, adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Tujuannya agar bisa bertahan hidup ya. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku ya, adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku ya. Jadi nanti kalian pahami apa sih morfologi. Maksudnya morfologi ini misalkan seperti bunglon berubah warna ya, itu morfologi. Kalau fisiologi itu fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya untuk bertahan hidup. Misalkan onta di mana? Di gurun ya. Jadi organ-organnya ini ada punuk itu terus bergelambir, itu fungsinya apa nanti kalian bisa pelajari ya. Terus tingkah laku, penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah lakunya ya. Misalkan burung hantu yang aktif pada malam hari ya, seperti itu dan sebagainya. Nanti simak baik-baik ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke bebek. Bebek, apa kalian tahu bagaimana ciri-ciri bebek? Nah, ciri-cirinya memiliki kaki berselaput, fungsinya untuk berenang ya anak-anak. Kemudian bulunya dilapisi oleh apa? Lilin ya, supaya ketika mereka berenang tidak basah, jadi airnya langsung jatuh ke bawah, artinya tidak menyerap ya. Bernafas dengan paru-paru. Lalu habitatnya di mana? Hidup di darat ya, mengambil makanannya di lumpur dan di air ya. Nah, sekarang yang berikutnya ikan. Nah, ciri-ciri ikan bagaimana? Ciri-ciri ikan adalah bersisik, ekornya itu membantu ikan untuk berenang ke segala arah ya. Bernapas dengan insang ya. Kemudian habitatnya di mana? Habitatnya hidup di air. Nah, sekarang berikutnya adalah kelelawar. Nah, ini kelelawar ya. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa ekolokasi? Ini punya bunyi sonar, yaitu kemampuan kelelawar mengetahui arah terbang mangsa dan keadaan lingkungannya dengan bunyi. Jadi kelelawar itu mempunyai akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi pada hewan ini ya, hanya hewan ya yang bisa mendengarkan. Jadi bunyi ultrasonik namanya, sebanyak mungkin. Kemudian kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan indera pendengarannya. Jadi ketika misalkan dia terbang, di situ ada pohon, ketika dia mengeluarkan bunyi pantul, dia tahu dari bunyi pantul itu bahwa di depannya ada pohon atau ada hewan ya. Sebagai makanannya dia akan tahu dengan yaitu bunyi sonar atau ultrasonik tadi ya. Nah, kelelawar termasuk hewan noktural ya. Noktural itu aktif pada malam hari, artinya dia mencari makan atau beraktivitas pada malam hari. Kemudian tidurnya tidak seperti burung lainnya ya. Kelelawar tidurnya terbalik ya. Kakinya ini ya, ciri kakinya kelelawar khusus dia untuk mencengkram dahan atau biasanya tidur di dinding goa ya. Kemudian selanjutnya unta. Nah, unta ini ya, kalau kalian lihat unta, ciri-ciri unta berpunuk. Nah, punuknya ini menyimpan cadangan makanan, terus bergelambir
bergelambir ya anak-anak, menyimpan cadangan air. Kakinya tebal, supaya apa fungsinya kakinya tebal nih? Supaya tidak mudah terperosok di pasir. Kemudian rambut mata nih, rambut mata atau bulu matanya ini ya, rambut matanya ini tebal sekali. Ini fungsinya untuk menangkal pasir yang masuk ke mata ya. Selanjutnya adalah cicak. Cicak. Nah, cicak ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan cicak melepaskan ekornya bertujuan mengelabui musuhnya. Kalau kalian sering ya lihat cicak, ketika akan kalian tangkap dia akan memutuskan ekornya ya. Itu autotomi. Kemudian bagaimana kaki cicak? Nah, kaki cicak seperti ini ya. Nah, berselaput untuk menempel di dinding supaya tidak dapat jatuh ya. Terus kemudian membantunya berjalan ya juga ya. Jadi ini fungsinya supaya lengket di dinding, tidak jatuh, berselaput ya kakinya. Kemudian selanjutnya adalah bunglon. Nah, di sini ada beberapa gambar bunglon ya. Bunglon memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Yaitu kemampuan bunglon untuk merubah warna ya. Meniru sesuai tempatnya. Paham anak-anak? Jadi kemampuan bunglon ini, misalkan dia hinggap di daun di situ supaya dia, jadi bunglon menyamar ya, dia merubah warnanya, merubah warnanya menjadi seperti daun. Ketika dia di dahan, maka dia juga bisa meniru warna tubuhnya seperti dahan. Cantik ya warna bunglonnya. Tujuannya apa? Tujuannya melindungi diri dari mangsanya ya. Kemudian belalang sembah dan belalang daun. Nah, belalang sembah dan belalang daun ini juga pandai dia. Pandainya apa? Memiliki kemampuan kamuflase, yaitu warna bentuknya itu sudah sejak awal sudah berwarna hijau. Seperti sesuai dengan lingkungannya, yang sama dengan lingkungannya. Sama seperti belalang daun. Jadi belalang daun ini hidupnya ya di semak-semak ya, di daun-daun. Makanya supaya dia menghindari mangsanya, melindungi diri dari mangsanya, warnanya sama. Tidak seperti, jadi antara mimikri dengan kamuflase beda ya. Kalau kamuflase itu sudah sejak awal warna tubuhnya ini berwarna sesuai lingkungannya, tapi kalau mimikri itu menyamar, jadi dia berubah warna, bisa berubah warna ketika dia berpindah-pindah tempat ya. Itu tadi belalang sembah dan belalang daun. Sekarang burung hantu anak-anak. Burung hantu. Nah, burung hantu termasuk hewan noktural ya, sama seperti kelelawar, dia beraktivitas pada malam hari, mencari makanan pada malam hari. Kemudian ciri-cirinya burung hantu yaitu penglihatannya tajam, kemudian kepalanya bisa berputar 360 derajat tanpa menghentikan edaran darahnya ke otaknya ya. Lihat, dia berputar ya, kepalanya bisa putar ke belakang, bisa berputar seperti jarum jam. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya adalah hewan yang mengeluarkan bau busuk seperti sigung ya. Sigung dan apa anak-anak? Walang sangit ya. Walang sangit. Coba perhatikan ya. Hewan tersebut ini mengeluarkan bau busuk. Supaya apa? Melindungi diri dari mangsanya. Sebenarnya ada beberapa hewan juga mengeluarkan bau busuk, tapi tidak boleh cantumkan semuanya. Jadi nanti kalian bisa googling, cari-cari apa sih hewan yang mengeluarkan bau busuk. Nah, sudah tahu ya, sigung dan walang sangit adalah melindungi diri dengan mengeluarkan bau busuk. Nah, selanjutnya adalah landak ya anak-anak. Nah, landak ini juga melindungi dirinya dari mangsanya dengan, kalau dia merasa terancam, dia akan menegakkan bulunya seperti duri ya. Durinya sangat tajam, duri landak ini.
tetapi tidak beracun ya. Dia hanya tajam, bisa menyakiti mangsanya. Ya. Kalau terenggiling, nah terenggiling ketika ada mangsanya, dia melindungi dirinya dengan apa? Dengan menggulungkan badannya seperti spiral untuk melindungi diri ya. Ini keras ya, sangat keras ini ketika dia menggulung seperti bola. Nah, itu tadi landak dan terenggiling. Ada beberapa hewan juga yang mempunyai bulu duri ya, dan juga bisa menggulungkan badannya. Bisa kalian cari di googling juga. Kemudian sekarang Bunda jelaskan cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita itu bagaimana dia melindungi dirinya dari mangsanya, yaitu dengan menyemburkan tintanya yang berwarna hitam. Ketika dia menyemburkan tintanya, maka keadaan lingkungan sekitarnya di air itu akan gelap. Nah, dia langsung kabur ya, supaya tidak tertangkap oleh mangsanya. Itulah ciri cumi dan gurita. Kemudian bekicot, kelomang, keong, tahu lagi kura-kura, penyu ya, mempunyai cangkang atau tempurung yang sangat keras ya. Fungsinya apa? Supaya yaitu melindungi diri mangsanya. Ketika mangsa mau makannya keras ya, tidak bisa dimakan ya. Kemudian sekarang selanjutnya adalah kalajengking. Nah, kalajengking ini mempunyai sengat beracun untuk melindungi diri dari mangsanya. Apabila racun mengenai musuhnya dapat menyebabkan kematian. Racunnya di sini anak-anak ya. Nah, ini yang tajam nih. Nah, kalau dia merasa terancam, dia akan menyengatkan racunnya ya. Kemudian kijang dan kerbau. Nah, kijang dan kerbau ini mempunyai tanduk yang runcing dan kuat. Ini untuk menyeruduk musuhnya saat menyerang ya. Selanjutnya adalah, nah coba perhatikan anak-anak, bagaimana hewan beradaptasi. Kalau tadi kan adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, sekarang bagaimana hewan beradaptasi dalam memperoleh makanan. Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, contohnya pada burung. Nah, kalian bisa lihat ya, ada di halaman 50 51 ya. Nanti kalian pelajari 40, 41, 50, 51, 52. Nah, di situ ada contoh paruh burung nih, bentuk paruh burung. Paruh burung lihat ya. Seperti di sini, paruh bebek ya, berbentuk sudu atau dayung. Nanti mempermudah mencari makanan di lumpur ya. Nah, ini ya. Kemudian seperti elang. Elang ini karnivora ya. Dia ular ayam. Nah, paruhnya tajam. Ya, paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanannya yang berupa daging. Kemudian burung pipit, berbentuk pendek paruhnya ya. Pendek, tebal, kuat, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi contohnya misalkan, atau yang lain ya. Kemudian burung pelatuk. Nah, burung pelatuk ini runcing juga ya, kuat, panjang. Ini fungsinya untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Kemudian burung pelikan, ini paruhnya panjang, berkantong. Di sini ada kantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan makanan, fungsinya ya, makanannya ikan. Kemudian ayam. Nah, ayam ini juga biji-bijian dan cacing, paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Tahu kalian burung kolibri? Nah, burung kolibri juga berukuran kecil, runcing, dan panjang. Itu fungsinya untuk menghisap nektar pada bunga ya. Nah, sekarang bentuk kaki ya anak-anak. Bentuk kaki ini kalau di buku kalian ini ada 6. Di sini Bunda sebutkan 5, bisa kalian baca juga yang di buku ya. Nah, ketika di sini ada kaki ayam dan burung unta memiliki 3 jari menghadap ke depan. Burung unta dan ayam tahu kalian ya. Ini 3 jari di depan dan 1 jari di belakang, tidak tumbuh dengan sempurna, agak pendek ya.
Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah berjalan dan mengais makanan di tanah. Ini untuk pejalan kaki ya. Kemudian tipe-tipe bentuk kaki burung perenang ini berselaput anak-anak. Berselaput di antara jari kakinya. Ini fungsinya untuk berenang ya. Berjalan di lumpur ya, berenang. Ini pada itik, bebek, angsa seperti itu. Nah, kalau jari kaki pendek, kuku memiliki lengkung tajam, cakar kuat, ini biasanya burung elang dan raja wali ya. Ini mempunyai cakar yang tajam ya. Nah, seperti ini fungsinya untuk mencengkram mangsanya ya. Ini fungsinya untuk mencengkram, sangat kuat cakarnya nih. Kemudian pada burung pelatuk, nah jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari berada di belakang. Ini adalah fungsinya untuk sebagai pemanjat ya. Digunakan untuk memanjat. Kemudian pada kutilang dan kenari, jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Linda. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat. Kalian bisa baca-baca juga di buku tema 2, subtema 2 untuk muatan IPA-nya. Dan kalau kalian belum paham video ini bisa kalian ulang. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan YouTube-nya tadi? Sudah menyimak dengan baik-baik? Jika kalian ada yang belum paham, kalian bisa pause kembali, kemudian kalian putar kembali, kalian pahami dengan baik-baik. Oke? Tetap semangat ya anak-anak ya, jangan mau kalah ya dengan lain-lainnya. Oke, tetap semangat.